Nah, pentingnya etika dalam teknologi elektro, menjamin penggunaan teknologi bertanggung jawab dan aman bagi masyarakat. Ya, elektronik kan luas ya, ada yang arusnya kuat, ada yang arusnya lemah, yang arusnya lemah itu bisa digunakan untuk mencuri, arus yang kuat bisa digunakan untuk membunuh, meledakkan, dan seterusnya nih. Nah, ini mesti kita itu mengeluarkan suatu produk itu tuh banyak prosedur yang harus di apa nih lakoni, tahap-tahap itu harus dilalui. Nah, sekarang kan Mas Elon, Mas Elon, Mas Elon juga menarik produk yang truknya itu kan ya, semua truknya itu kan juga ditarik gitu ya, karena ada hal-hal yang mungkin bisa membahayakan. Dan beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan berita mobil Tesla itu terbakar dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian em, penumpangnya itu tidak bisa membuka eh, pintu mobilnya atau tidak bisa memecahkan kaca jendelanya sehingga terbakar dengan orangnya. Nah, ini gimana uji etiknya kok bisa sampai demikian? Gitu ya, keselamatan. Karena ini kan aman, safe bagi masyarakat. Nah, misalkan terjadi penarikan beberapa waktu yang lalu itu mobil apa ya yang untuk kalau ada benturan itu balonnya terbuka. Apa namanya, Mas? Balon bantalan Airbag, untuk airbagnya ya. airbag. Iya, airbagnya itu eh, terbuka gitu kan ya. Begitu beberapa detik setelah benturan itu terbuka. Nah, ini bisa jadi karena saking cepatnya gitu ya sehingga terjadi ledakan di motor untuk memompa itu. Itunya meledak. Sehingga ribuan ribuan apa ini eh, mesin pemompa untuk airbagnya itu ditarik. Ya, pengujian-pengujian itu memang, nah ini ya. Jadi karena menyangkut keselamatan manusia itu harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga. Misalkan kalau telekomunikasi kita mengikuti aturannya siapa? Komdiji, Bu. Ah, Komdiji. Yang internasional ITU, ITU, ITUT, IEEE, IEEE, ITUR. Terus apa lagi? Kemudian IEC yang belum sempat eh, yang sempat oleh ITUT digunakan itu biasanya mencatut dari IEC. Seperti kemarin itu lomba aturan untuk em, cuma laser kelas 1 saja yang bisa digunakan untuk free space optik. Nah, itu kan mencatut dari aturan yang ada di Eropa yang belum masuk di aturan ITUT. Nah, itu ya prinsip ini kelebihan A ini. Prinsip etik ini saya etik etik dan tanggung jawab teknologi elektro. Nah, em, tampak prinsip-prinsip etik ya slide-nya.
Halo? Iya, Bu, udah. Iya, ya. Di sana ada integritas, keamanan, keadilan. Integritas menjalankan tindakan teknologi dengan jujur dan konsisten. Kemudian memastikan keamanan, memastikan sistem teknologi elektronik aman digunakan oleh pengguna. Dan keadilan memperlakukan semua pengguna dengan adil dan setara dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi setiap produk yang digunakan, yang diluncurkan untuk khalayak, itu harus memenuhi prinsip-prinsip ini, integritas. Jadi kita bilang ini misalkan laser kelas 1 padahal laser kelas 1,5 misalkan. Ada nggak sih kelas 1,5? Kan ada kelas 1A, kelas 1B gitu kan ya. Nah, kemudian misalkan nih ya, ini terjadi nih saat ini karena kita susah untuk melakukan instalasi, apalagi di perkotaan yang padat gitu ya, sehingga memudahkan itu kalau kita menggunakan BTS gitu ya, kan melakukan ekspansi menggunakan jaringan nirkabel itu kan lebih cepat. Nah, ini kalau misalkan pada waktu kondisi terang gitu kan ya, cerah, itu microwave-nya jalan. Salah, optiknya jalan. Jadi antar BTS itu menggunakan free space optik. Nah, kemudian ketika cuaca berubah, itu semula kelas 1, 1,5 dinaikkan menjadi kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini dia. Itu berarti kan tidak jujur dan tidak konsisten. Dan penggunaan laser untuk komunikasi free space, jika dayanya itu tinggi, itu sangat membahayakan bagi makhluk hidup. Dan bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi, ya kan, laser kelas 3 itu sangat tinggi ya. Laser kelas 3 itu bisa digunakan untuk operasi mata kita. Misalkan kan ada itu lasik gitu ya, laser eh, lasik itu laser yang digunakan untuk membentuk lensa mata, terutama untuk yang matanya mengalami apa ini kelainan sehingga harus menggunakan lensa kacamata yang tebal-tebal begitu. Dengan menggunakan lasik itu secara kosmetik menjadi lebih baik. Tuh, dan kemudian eh, ya itu. Nah, kalau kita itu menggunakan menaikkan daya laser itu kan kalau jarak jauh itu ada aberasi dan seterusnya, kemudian adanya getaran dari eh, angin dan sebagainya gitu ya, itu bisa jadi terjadi perubahan arah. Nah, itu dilakukan dan ada yang ngaku gitu ya. Yopis gimana lagi gitu ya. Ini dia. Jadi ada masalah etik di sini. Dia mengabaikan dia tidak jujur gitu ya. Kemudian tidak menjaga keamanan dari pengguna, jadi masyarakat sekitarnya, dan juga misalkan terjadi kerusakan kan orang lain itu nggak tahu baru terjadi kerusakan pada dirinya itu, jadi tidak bisa menuntut gitu. Ini kenapa kok misalkan rumahku gosong, kenapa kok misalkan ini misalkan ada apalah ya yang gitu ya antara itu yang lewat atau sebagainya. Nah, itu bisa terjadi kerusakan lah. Jadi tidak bisa melakukan penuntutan. Nah, ini jadi kita harus hati-hati. Pada waktu konferensi kemarin,
sudah berhasil dilakukan komunikasi kuantum optik ya, itu menggunakan free space untuk jarak yang jauh, hanya dengan laser kelas 1. Nah, Mbak, itu berhasil, Mbak. Berarti, ya teknik penerimaannya aja yang itu harus dikuatkan, kemudian DSP-nya. DSP itu digital signal processing-nya itu yang harus diperkuat. Yang paling mudah sih memperbesar daya pancar, tapi itu membahayakan lingkungan. Kemudian tanggung jawab sosial mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan teknologi. Nah, benar nggak sih? Memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan dalam setiap langkah pengembangan teknologi, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan teknologi elektro. Kan kita ngomongnya elektro, jadi ini diarahkan ke elektro. Yang lain gimana? Yang lain pun ada. Nah, elektro ini kan luas. Jadi kalau misalkan kita kekurangan energi nih, nah saat ini sudah mengalami climate change. Ini climate change ini sesuatu yang nyata. Teman saya yang di Kanada, yang biasanya pada bulan November, akhir November itu sudah dingin, sudah di bawah suhu beku. Sekarang ini tidak ada salju, teman-teman. Ini buktinya bahwa climate change itu nyata. Saya buka. Apakah nampak WA? Halo? Iya, Bu. Nampak, Bu. Ya, ya. Gedein gimana sih? Tidak ada salju sama sekali. Komentarnya apa? Ini saya terima hari Kamis, November 2024. Yesterday evening, just bare asphalt and fallen leaves. Climate change is not real lately. As climate change is for real lately, more than ever, and I'm frightened by that. Gak ada salju di Kanada, Toronto. Jadi kemana itu nanti larinya? Akan dijatuhkan di mana? Di mana tadi? Nah, ini ada urean climate change. Ini dari buku ini salah. Eh, Nah, dulu kan istilahnya global warming. Ini halaman berapa ini? Halaman 397.
397. Nah, ini dari buku Ethics in Engineering Practice and Research. Ini satu pertemuan tuh satu buku nih. Satu pertemuan satu buku nih. Dengar nggak? Ini tadi 397. Ethics in Engineering Practice and Research. Ya. 397. Nah, ini saya cek aja ini. Climate change. Global warming to climate change. Kalau anak saya bilang ini global boiling. Not only warming, but boiling. Suhu di Eropa itu kemarin kan ada yang mencapai 40 lebih. Jadi nggak hanya hangat gitu. Kalau warming kan hangat. Ini boiling. Ada kebakaran di Portugal yang sangat luas. Ternyata di Portugal itu banyak pohon eukaliptus. Tahu pohon eukaliptus? Seperti pohon minyak kayu putih, saudara. Satu famili dengan pohon kayu putih. Sudah pernah lihat pohon kayu putih? Pernah sih, Bu. Ya, kan memang kayunya putih kan. Kayunya warna putih, daun dan tangkainya itu yang dibuat minyak kayu putih. Eukaliptus juga mirip aromanya. Dan ternyata eukaliptus itu kan dia mengandung minyak ya. Makanya kita bikin minyak kayu putih mengandung minyak, kemudian berguguran. Kalau musim gugur ya habislah. Ya begitu ini habis ini berguguran kan nggak ada yang nyapu hutan kan. Kebun-kebun nggak ada yang nyapu. Jadi dibiarkan bertumpuk-tumpuk begitu. Dan kemudian ketika global boiling, ketika summer, nah itu terbakar. Hutan habis terbakar. Jadi tempat saya kemarin itu conference, itu ke agak pelosok, itu namanya Braga. Bukan Braga Bandung, ternyata ada Braga di Portugal. Nah itu dulu tuh kiri kanannya hutannya terbakar. Itu seperti kebayang yang di Kalimantan, Mas. Mas yang di Kalimantan. Iya, Bu. Ya, itu kan mengerikan kalau hutannya terbakar ya. Iya, Bu, betul. Pernah mengalami itu dan memakan korban yang banyak. Nah, ini istilah ini sedang kita alami nih. Nanti di SPB kita belajar climate change. Nah, apa itu, bagaimana itu terjadi, dan bagaimana mengatasinya, belum bisa teratasi. Gitu deh. Jadi, efeknya itu seperti masuk ke greenhouse. Udah pernah masuk ke greenhouse, misalkan di mana di Jakarta itu ada greenhouse di Mekarsari. Pernah ke Mekarsari? Mekarsari di buah itu loh, buah taman itu ya di Cianjur atas sana. Taman bunga, Jonggol, Bu. Jonggol ya. Taman bunga, taman buah itu kan ada greenhouse. Kita bayangkan itu masuk greenhouse itu sejuk gitu kan. Kan banyak tanam-tanaman. Ternyata itu kita seperti masuk ke sauna. Di daerah dingin sengaja dibuat greenhouse untuk menghangatkan tanamannya supaya tidak terlalu terpengaruh oleh udara yang dingin. Sengaja hangatnya itu kalorinya itu dijebak di greenhouse. Matahari bisa masuk,
radiasi panasnya itu dijebak di dalam rumah kaca. Meskipun bukan kaca semua, gitu ya. Dan kalau kita ke sana, itu wah, kita bisa cepat kurus nih, berkeringat. Ini pantes gitu ya, pikirku dulu itu. Indah, ada banyak bibit bunga gitu, ternyata aduh, hadadang gitu lah, bahasa Inggrisnya haradang. Nah, makanya disebut sebagai greenhouse gases, greenhouse effect. Jadi, eh, akibat pembakaran fosil, menghasilkan gas CO2, itu ternyata membuat dunia ini semakin hangat. Karena kalor yang diciptakan dari berbagai aktivitas manusia itu tidak lepas menuju angkasa luar. Tetapi, nah itu dijebak oleh CO2 itu ya karena dia menyelimuti angkasa sana, ya, jadinya lebih hangat. Bukankah lebih baik ya dunia itu lebih hangat? Nah, nah karena akibat spotless gitu ya, ada microclimate ya mikro gitu kumpul kan jadinya makro. Nah, akhirnya muncullah climate ini, global climate change. Nah, seperti apa? Bahkan es di kutub pun itu mulai mencair. Jadi bukan hanya zamannya Titanic itu ada es ya, nabrak gumpalan es ya, gunung es ya, sehingga kapalnya robek dan eh, apa nih robek dan akhirnya lambungnya robek dan akhirnya tenggelam. Nah, ukuran es yang lepas di samudra luas ini semakin banyak dan kita sekarang itu bisa menemukan bakteri-bakteri ya, di Antartika, di Arktik itu bakteri-bakteri zaman kuno itu bisa kita temukan. Nah ini gimana nih kalau saya kecil dulu tuh enak nih kita bisa makan es batu gitu ya. Ya eh, jadinya gimana ya? Nah, karena mencair berarti permukaan air laut itu menjadi naik. Ya permukaan air laut naik itu akibatnya apa? Eh, daratan yang di pinggir pantai akan tenggelam. Nah, itu. Jadi negara-negara yang seperti Kiribati, kemudian Maldives yang hanya beberapa meter itu bisa jadi hilang, tenggelam. Nah, Presiden Amerika yang sekarang ini menang itu sangat anti terhadap perjanjian Paris. Dia bahkan akan membuat apa nih semua mesin-mesin yang berbahan fosil itu akan dihidupkan. Tidak percaya terhadap adanya climate change ini. Itulah ketika pada waktu itu penandatanganan Paris itu ya, itu kan sudah datang ke Paris dan dia tidak mau tanda tangan. Nah, ketika ganti Presiden Biden, mau tanda tangan. Nah, sekarang ini lagi dia nggak mau lagi mengikuti perjanjian itu. Ya, ini teman-teman, jadi penting ya kita itu mengetahui karakter dari pemimpin gitu ya, sehingga kalau pekerjaan ini nih tidak dilakukan secara bersama, padahal kan kita hidup di satu bumi ya. Kalau kitanya nggak kompak, misalkan satunya memelihara nyamuk, banyak genangan-genangan, satunya bersih ya, akhirnya kan pada kena nyamuk. Nah ini juga. Nah itu negara-negara kecil, Nauru, Kiribati, Fiji, itu bisa jadi lenyap dari permukaan bumi. Terus mereka kemana? Nah, ini dia. Mana mereka? Dikirim ke Amerika.
Nah, inilah pentingnya kita tuh etik ini sebenarnya bersifat universal, ya. Tidak bisa dibedakan apakah ini rasnya apa, bangsa apa, tingkat kemakmuran, itu tidak bisa karena semua akan merasakan. Nah, ini mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan teknologi. Ya, nanti kan misalkan mengembangkan IoT, teman-teman, mengembangkan perangkat untuk eh, energi gitu ya, energi yang bersih. Nah, itu tuh sangat membantu untuk mengatasi adanya eh, climate change. Nah, saya mengikuti sebentar itu eh, yang di Jakarta itu terkait pemilihan gubernur. Nah, ini juga terkait dengan masalah transportasi, kemudian masalah polusi di Jakarta. Maaf teman-teman, apakah suara lingkungan masuk? Masuk sih, Bu. Tapi Masuk, sorry, Bu, jelas kok. Masuk, masuk, tapi sorry, Bu, jelas. jelas ya. Itu sebagai background noise ya. Nah, nah itu juga ada tanggung jawab sosial. Di Jakarta itu kan dikelilingi oleh PLTU. Ada berapa PLTU di Jakarta? Di mengelilingi Jakarta. Berapa, Mas Dana? Tahu nggak, Mbak Yona? Kalau, hah? Tahu nggak? Itu kalau dibiarkan kita mengandalkan em, apa nih pembangkit listrik yang hitam, ya. Yang hitam tuh dianggapnya jahat ya. Kucing hitam jahat gitu ya. Nah kalau orang hitam belum tentu. Nah em, harus memperhitungkan dalam mengambil keputusan itu mempertimbangkan banyak hal, dampak sosial, lingkungan, kesehatan. Nah, kita misalkan dengan adanya PLTU itu suplai listrik di kawasan Jabodetabek itu terpenuhi. Tapi efeknya apa? Yaitu adanya polusi udara yang bisa mengganggu kesehatan, menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, jadinya apa dong? Ada plus, ada minus yang kita dapatkan ya. Nah, seberapa positif dan seberapa negatif. Kalau misalkan di Jakarta itu bisa diganti dengan yang lain, gimana? Nah, kemarin saya mendapatkan berita bahwa ada investor yang tertarik dengan green energy untuk membangun Indonesia di kawasan, saya kurang tahu kawasannya mana, untuk menggantikan eh, pembangkit energi yang mengotori lingkungan. Nah, sebenarnya apa saja ya yang bisa pembangkit listrik yang tidak mengotori lingkungan tapi memberikan apa nih kontribusi yang besar. Itu contohnya apa? Maksudnya dia juga bisa mencukupi P, PLTS, pembangkit listrik tenaga sungai, tenaga apa S-nya? Surya, Bu. Surya, Bu. Surya. Tenaga surya itu bisa. Tapi kan modalnya banyak ya.
Terus apalagi? PLTS, terus apa nih? Kalau angin kita kan di Katulistiwa itu tidak besar. Ya, jadi kita rugi deh kalau kita membangun menara angin. Nggak ada angin nih. Nggak mungkin. Payah. Terus saya ke Belanda kemarin, bukan di tempat yang kincir angin itu ya. Di jalan tol itu tuh dipasangi ini pembangkit tenaga angin yang besar-besar menaranya gitu ya, motornya besar. Itu gimana masangnya orangnya ya? Ketinggiannya sampai 30 meter lebih itu. Nah, itu apalagi ya? Kita perlu listrik. Listriknya jangan digital ya. Maksudnya apa? On off on off. Kita yang analog aja deh listriknya. Jangan yang digital. Jangan semua digitalkan. Apa ya? PLT apa? Ambil listrik tenaga air. Bikin bendungan. Bikin mikrohidro. Ya, sungai. Kita kan banyak sungai. Tapi sayangnya sungainya datar. Nah, kalau sungai yang datar itu kan arusnya kecil ya dibandingkan sungai yang curam. Ya, kita buat gerojokan lah. Ya, kita bisa buat sentrifugal kali ya. Nah, kira-kira itu. Jadi, ada yang putusan presiden itu berhasil menggait dari COP yang tentang climate change itu yang di Azerbaijan. Do you know where? Azerbaijan? Where is it? Azerbaijan di mana? Itu di benua apa Azerbaijan itu? Eropa? Afrika? Asia? Australia? Antara Eropa dan Asia, Bu. Antara Eropa dan Asia. Eropa dan Asia di mana itu ya? Di mana? Azerbaijan. Nah, Azerbaijan itu dekat Iran. Dekat dengan sebelahnya Iran kan? Di atasnya Iran. Kemudian bersebelahan dengan apa musuh bebuyutannya? Betul, dekat dengan Turki. Sebelahnya Turki lagi itu apa? Jadi